warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Hidiah dengan NIM 2550501001111160, presensi 12 dari kelas I. Kalian tahu nggak sih belakangan ini tuh lagi banyak berita beredar tentang wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya di ruang publik saja, tapi juga menjadi perbincangan di parlemen. Akibat adanya berita ini timbullah perdebatan. Nah, pertanyaannya, sekarang apakah wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar mendesak untuk saat ini? Mari kita kulik. Menurut saya sendiri, melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk saat ini itu belum terlalu mendesak. Mengapa demikian? Karena yang pertama, menurut saya amandemen pertama hingga keempat yang sudah dilakukan dari tahun 1999 hingga tahun 2002 sudah berhasil mengatasi isu-isu pada masa Orde Baru. Adanya amandemen tersebut, Indonesia telah beralih ke sistem presidensial yang lebih demokratis. Untuk alasan yang kedua, yaitu konstitusi adalah dasar negara. Perubahan yang terlalu sering terjadi itu dapat mengganggu stabilitas politik dan hukum di masyarakat ini. Kita seharusnya fokus pada pelaksanaan hukum yang ada, bukan hanya fokus mengubah dasar hukumnya. Untuk alasan yang ketiga, bagi saya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukan prioritas utama untuk saat ini. Masyarakat lebih membutuhkan solusi yang lebih penting, misalnya tentang permasalahan ekonomi, lapangan pekerjaan, kualitas pelayanan publik, dan masih banyak lainnya. Tentunya, permasalahan ini ada alasan di baliknya. Nah, alasan diadakannya amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 ini karena adanya isu utama yang sedang banyak diperbincangkan, yaitu keinginan memasukkan kembali GBHN yang kini diusulkan menjadi PPHN ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pihak yang pro dengan amandemen UUD 1945, PPHN diperlukan agar pembangunan nasional memiliki arah yang konsisten dan tidak berubah-ubah setiap kali terjadi pergantian presiden. Tapi disinilah letak kekhawatiran terbesar kita. Jika kita membuka pintu amandemen hanya untuk PPHN, proses ini bisa menjadi bola liar untuk kita. Proses ini rentan sekali disisipi agenda politik lain yang justru bisa merusak tatanan demokrasi yang sudah kita bangun. Bisa saja timbul wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau usulan untuk mengembalikan pemilihan presiden melalui MPR yang bukan langsung dari rakyat. Tentunya akan menjadi masalah baru kembali. Alasan yang kedua yang menjadi kekhawatiran terbesar dari amandemen UUD 1945 ini adalah karena bisa saja potensi untuk kembali MPR sebagai lembaga tertinggi itu bisa terjadi di Indonesia saat ini. Karena di Indonesia saat ini kan menganut sistem supremasi konstitusi, yang artinya Undang-Undang 1945 adalah yang tertinggi dari segala lembaga yang ada di Indonesia. Jika MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan PPHN yang mengikat presiden, secara tidak langsung kedudukan MPR akan lebih tinggi dan lebih kuat dari segalanya. Jadi, kesimpulannya menurut saya, amandemen saat ini belum mendesak dan sangat beresiko untuk dilaksanakan. Mungkin cukup sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dalam saya berucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.